Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Recording in progress. Peserta udah boleh dimasukkan? Nanti. Apa Ustaz? Nah, tafadhal. Kalau anak ya. nunggu antum. Kita masukkan dulu Ustaz. Bismillah. Baik, bismillah. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan, dan teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kami dari Grup Mengaji mengucapkan alhamdulillah kepada para jamaah yang telah bergabung melalui Zoom meeting pada malam hari ini di waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami informasikan bahwa kegiatan ini dengan Grup Muskat adalah kajian 1 bulan sekali bersama Ustadz kita, Ustadz Syafiq Hafizahullah Ta'ala, untuk membahas tentang imam mazhab yang 4. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang Imam Malik, insya Allah. Dan sebelum kita mulai kajian, kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Bazalamah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, Ana membacakan dulu tata tertib kajian untuk kita pada malam ini, Ustaz. Tafadhal. Pada para jamaah, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, seperti biasa, kami akan sedikit menyampaikan sedikit tata tertib kajian. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian yang kedua, matikan fitur video dan mematikan mic atau audio saat join dan juga saat kajian berlangsung. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian, dan pertanyaan kami harapkan tentu disesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Kemudian bagi para ikhwan yang ingin bertanya langsung di sesi tanya jawab nanti, bisa menekan kembali fitur video dan audionya, dan kami sarankan untuk menekan tombol raise hand agar kami kenali. Sementara untuk akhwat, kami persilakan untuk semua untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan kepada Ustaz. Dan yang terakhir, untuk menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini, dan kita semua sama-sama berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Tanpa mempanjang lagi, awal ini kami sampaikan kepada Ustadz untuk bisa memulai kajian pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberikan segala fasilitas untuk kita. Namun kita masih sering melupakannya, durhaka kepadanya, meninggalkan perintahnya, melanggar larangan. Dan dalam kesempatan itu Allah masih membuka pintu taubat untuk hamba. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat,
yang mengantarkan kita ke surga. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, salawat, salam, berkah dan nikmat semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pada kesempatan kali ini kita ingin meniti jalan para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka mengajarkan ilmu, yang mana Allah Jalla Jalaluh mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mewariskan emas atau perak, tidak mewariskan harta. Yang diwariskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah al-ilm, ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, yakni ilmu, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Di masa kini banyak orang-orang yang dibesarkan, padahal dia makhluk yang kerdil, yang tidak memberikan manfaat apa saja atau apapun kepada umat. Berapa banyak orang-orang yang memiliki banyak follower, banyak pengikut, banyak penonton, padahal yang dia lakukan adalah omong kosong. Yang dibuat olehnya bukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk anak keturunan, bahkan untuk bangsa dan negara. Tapi terkadang hanya untuk kesenangan pribadi. Maka kita perlu mendalami tentang para ulama. Ya, salah satunya adalah imam yang kedua. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik. Sebagian orang menganggap Imam Malik ini anaknya Anas bin Malik Al-Ansari, sahabat Nabi. Padahal bukan. Memang namanya sama, Anas Malik bin Anas bin Malik. Namun nasabnya, inilah pentingnya kita tahu nasab ya. Sehingga kita tidak menyamakan dua orang yang berbeda. Abdullah, banyak sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Dengan nasabnya kita tahu. Tapi kalau nggak ada nasabnya Abdullah, Abdullah yang mana? Abdullah bin Umar, oh anaknya Umar. Abdullah bin Amr, oh anaknya Amr bin As. Abdullah bin Abbas, oh anaknya Abbas. Tapi kadang-kala nama bapaknya sama. Sehingga perlu lagi narik ke kakeknya. Kakeknya sama. Gimana sekarang? Terus ke yang setelah kakeknya. Imam Malik, nasab beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Dia dari Himyar, dari Asbah.
Jadi beda dengan Anas bin Malik yang merupakan asli penduduk Madinah dan dari kalangan Ansor. Buyutnya Imam Malik, yaitu Abu Amir bin Amr Al-Asbahi ini, dia adalah sahabat Nabi yang termasuk sahabat lama ya, karena beliau menghadiri semua peperangan Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Adapun kakeknya yang namanya Malik bin Abi Amir, maka disebutkan beliau adalah dari kalangan tabi'in senior yang meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bapaknya itu salah satu dari 4 orang yang menguburkan Utsman bin Affan pada hari Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Itu Affan, kakeknya Imam Malik yang namanya Malik. Jadi Malik bin Anas bin Malik. Baik, adapun ayahnya Anas, beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya, tapi bukan termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Akan tetapi keluarga Imam Malik adalah keluarga yang peduli sama ilmu agama. Mereka ulama-ulama yang belajar hadis Nabi SAW, dan secara umum kota Madinah adalah Madinatul Ilm. Sehingga nggak seperti Imam Bukhari yang beliau harus melakukan rihlah dari Bukhara sana, dari Uzbekistan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, karena negeri mereka bukan pusat ilmu. Sedangkan Imam Malik, beliau ya belajar ilmu ya di kota Madinah. Kenapa? Karena ulama-ulama datang di Madinah dan para tabi'in yang senior-senior juga ada di kota Madinah. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Menurut pendapat yang paling rajih. Tanggalnya, wallahu a'lam bishawab. Tahunnya aja masih diperselisihkan. Supaya kita juga dapat memahami, mereka tidak terlalu peduli dengan tanggal lahir. Dulu juga nggak ada akte kelahiran. Nggak ada bikin KTP. Dan mereka juga tidak mengadakan ulang tahun. Maka mengetahui tanggal, bulan lahirnya itu tidak terlalu penting pada masa itu. Pada tanggal lahirnya atau pada tahun lahirnya Imam Malik itu meninggallah sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik. Jadi beliau bukan anaknya Anas bin Malik Al-Ansari, bukan. Beliau anaknya Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Himyari Al-Asbahi, bukan Al-Ansari. Imam Malik disebutkan memiliki 2 anak dan 1 putri. Anaknya Imam Malik ini disebutkan namanya Yahya bin Malik bin Anas bin Malik. Yang kedua namanya Muhammad bin Malik. Dan punya putri yang namanya Fatimah. Putranya yang namanya Yahya ini disebutkan beliau meriwayatkan kitab Imam Malik yang bernama Muwatta ya. Dan anaknya Muhammad itu datang ke Mesir, dan ada beberapa dari ulama Mesir yang menulis dari anaknya yang bernamanya Muhammad ini. Disebutkan namanya Al-Harith bin Miskin. Baik, kita ingin tahu perjalanan Imam Malik menuntut ilmu. Jadi ahibati fillah, bicara ilmu agama, kita semua tahu bahwa belajar ilmu agama itu wajib, bukan sunnah.
tapi fardu ain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap orang Islam. Engkau mau berprofesi apapun, engkau mau bekerja dimanapun, engkau mau menjabat jabatan apapun, engkau punya kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Ini kewajiban. Kalau bicara ilmu yang lainnya, kita nggak wajib. Kita nggak wajib belajar ilmu kedokteran. Kita nggak wajib belajar ilmu teknik. Kita nggak wajib belajar ilmu kimia. Kita nggak wajib belajar ilmu fisika. Nggak wajib kita. Tapi belajar agama wajib. Maka inilah yang seharusnya menjadi motor bagi kita untuk belajar agama. Nanti ada ilmu detail itu nanti fardu kifayah. Nggak semuanya harus belajar. Ustadz lah yang belajar. Tapi yang berkaitan dengan agama kita, dengan peribadatan kita, dengan keyakinan kita, ya kita wajib belajar tentang Allah. Masa nggak kenal sama Allah? Masa nggak tahu sama Allah? Kita wajib tahu tentang rukun Islam. Masa sholat nggak belajar? Ikut-ikutan? Ya harus belajar. Puasa ikut-ikutan? Wajib belajar kita. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat At-Taubah ayat 122. Tentang bagaimana manusia itu sebagian berjihad di jalan Allah, sebagian belajar ilmu agama. Namun yang belajar ilmu agama ini nanti dia harus mengajarkan kepada yang nggak belajar. Jadi tetap orang itu wajib belajar. Namun ada orang mungkin yang belajar fokus untuk jadi ulama, pulang jadi pendakwah. Apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 122. Nah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka mendapat menjaga dirinya. Nah, jadi memang sebagian yang fokus belajar ilmu agama. Fokus artinya untuk menjadi ulama. Nanti pulangnya mengajarkan kepada yang nggak belajar nih. Karena yang nggak belajar itu wajib belajar. Hibatifillah, bagaimana perjalanan Imam Malik menuntut ilmu? Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, wa talaba Malik al-ilm wa huwa ibnu bid'a asyrata sana. Imam Malik itu nuntut ilmu ketika umurnya belasan. Jadi agak terlambat. Tapi biasanya anak-anak di masa kecil udah hafal Quran. Namun kemudian setelah itu ya tinggal diarahkan remaja-remaja ini mereka mau kemana gitu. Imam Malik menuntut ilmunya itu ketika remaja. Umur belasan, entah berapa umurnya. Bisa jadi umur 14 tahun, 15 tahun ya. Namun yang subhanallah umur 21 tahun kata Al-Imam Al-Zahabi, beliau sudah memberikan fatwa di Masjid Nabawi. Masa belajarnya itu nggak lama, tapi karena fokus, konsentrasi, kemudian banyak ulama di sana sehingga beliau dapat menjadi ulama dalam waktu yang singkat. Tapi bukan berarti kemudian beliau berhenti belajar, ya enggak. Ini juga menjadi cemeti ya buat para penuntut ilmu yang kadangkala belajar puluhan tahun nggak jadi-jadi. Di pondok 6 tahun, kalau belajar dari umur 12 tahun, 18 tahun keluar pondok, kuliah 4 tahun, umur 22 tahun. Bahasa Arab belum benar. Hafalan Quran ya belum benar.
Hadis nggak ada yang hafal. Terus ngapain belajarnya? Maka kita akan lihat bagaimana belajarnya Imam Malik. Ahibati fillah. Di antara sebab disebut oleh para ulama, di antara sebab yang mendorong beliau untuk kemudian fokus menuntut ilmu, bahwa ayahnya, cerita Imam Malik nih, ayahnya itu pernah melempar sebuah permasalahan kepada dia dan kepada kakaknya. Kakaknya umurnya jauh sama Imam Malik. Akhirnya Imam Malik jawab, kakaknya jawab. Ternyata kata bapaknya, yang benar jawaban kakak. Engkau kebanyakan main burung dara, katanya bapaknya. Akhirnya Imam Malik dengan ucapan itu termotivasi beliau untuk belajar. Beliau datang ke ibunya. Beliau nyampaikan, aku sekarang mau belajar ilmu. Aku mau nulis ilmu. Nulisnya pakai apa dulu? Mereka nulis ya dengan peralatan yang sangat sederhana sekali ya. Kertas mungkin sudah mulai ada, tapi masih jarang sekali. Biasanya mereka nulis itu di lauh, di kayu. Kayu itu bisa ditulis pakai areng. Ininya apa namanya? Kapurnya itu kalau nggak pakai kapur, pakai areng bisa tuh ditulis tuh kayu. Seperti itu. Ketika anaknya ngomong, seneng ibunya ini mendengar putranya Malik mau menuntut ilmu, maka kemudian dikasih baju yang bagus, dipakein surban yang bagus. Kemudian ibunya mengatakan, idhab faktubil an, sekarang waktunya engkau berangkat. Itu ilmu. Kemudian disebutkan bahwa ibunya berkata kepada Imam Malik, idhab ila Rabi'ah, berangkat engkau kepada Rabi'ah. Fata'allam adabahu qabla ilmihi, engkau belajar adabnya sebelum ilmunya. Subhanallah jemaah. Ini dari pentingnya sebuah adab ya. Ada orang yang ilmunya tinggi karena adabnya kurang, jadi sombong, jadi congkak. Jadi kadang-kadang nggak berkah ilmunya, meremehkan orang lain. Imam Malik dikasih tahu sama ibunya, belajar adabnya dulu sebelum ilmunya. Dan disebutkan bahwa beliau bermulazamah, yakni belajar terus-menerus kepada Ibn Hurmuz, salah satu ulama ya yang dikenal sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Imam Malik belajar dari Ibn Hurmuz ini 7 tahun. Mulazamah 7 tahun. Beliau ngambil tentang perselisihan manusia, khilaf yang ada. Beliau belajar tentang bagaimana arad ala ahli ahwa, bagaimana membantah orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Bicara akidah, beliau belajar sama Ibn Hurmuz. Dan beliau sangat terpengaruh dengan adab, etika, dan kepribadian Ibn Hurmuz. Apa kata Imam Malik? Sami'tu Ibn Hurmuz yaqul, aku mendengar Ibn Hurmuz berkata, yanbaghi ayyuwarithal alimu julasa'ahu qawla la adri. Sudah seharusnya, sepantasnya seorang yang berilmu itu mempusakakan, mewariskan kepada kawan-kawannya ucapan apa? La adri. Aku nggak tahu. La adri. Aku nggak tahu. Nggak ngerti ya. Hatta yakuna dhalika aslan fi aidihim yafza'una ilaih. Sehingga ucapan la adri ini menjadi tempat bersandarnya mereka. Ketika mereka ditanya satu permasalahan, kemudian dia kebingungan, maka dia katakan la adri. Fa idza su'ila ahaduhum amma la yadri qala la adri. Kalau ketika ditanya dia dengan satu permasalahan yang dia nggak tahu jawabannya, maka katakan la adri. Apa kata Ibnu Wahab? Kana Malik yaqulu fi akthar ma yus'al anhu la adri. Imam Malik itu ketika ditanya banyak permasalahan, jawaban beliau banyak mengatakan la adri. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sampai ada yang datang dari Andalusia ke kota Madinah
membawa banyak permasalahan, 40 lebih permasalahan. Hanya beberapa yang dijawab oleh Imam Malik. Sisanya la adri, la adri, la adri. Kata orang ini, aku ini datang dari jauh loh. Gimana aku sampaikan kepada? Ya sampaikan kepada mereka. Kalau Malik nggak ngerti jawaban. Memang nggak tahu jawabannya. Kemudian beliau juga mulazamah kepada Nafi' Maula bin Umar. Jadi hadis yang paling, ya sanad yang paling sahih itu adalah disebutkan Malik an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad yang paling kokoh ya. Dari Imam Malik, imam meriwayatkan dari maulanya Ibnu Umar Nafi' dan dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa kata Imam Malik? Jadi kadangkala kita tuh harus sabar menghadapi guru. Nafi' Maula bin Umar ini agak keras orang. Agak keras orang. Kata Imam Malik, kuntu anti nafi'an nisfan nahar. Wa ma tudhilluni syajara minasyams. Aku tuh mendatangi Nafi' ke rumahnya ketika pertengahan siang. Nggak ada pohon yang menaungi aku. Menaungi dari sinar matahari ya. Atahayyanu khuruja. Aku tunggu keluarnya dia dari rumah. Fa'idha kharaja ada'uhu sa'atan ka'anni lam ara. Kalau dia keluar, aku pura-pura nggak ngelihat dia. Setelah beberapa saat, aku kayak datangin dia, mengucapkan salam kepada dia, lalu aku tinggal. Nggak berani tanya langsung, karena tahu gurunya agak keras. Hatta idza dakhala aku lahu kaifa qala Ibnu Umar fi kadza wa kadza. Ketika dia mau masuk aku tanya, apa perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab dalam permasalahan ini dan ini? Beliau menjawab. Thumma ahbis anhu. Kemudian aku diam. Dia jawab selesai sudah. Wa kana fihi hiddah. Karena agak keras. Jadi muridnya harus pintar-pintar ngambil hati gurunya. Agar gurunya mengeluarkan ilmu. Kemudian beliau belajar dari Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Ini juga ulama Madinah yang sangat terkenal ya. Bagaimana semangatnya Imam Malik belajar. Ketika Idul Fitr. Ini namanya Idul Fitri. Orang ini hari senang-senang gitu. Syahidul Id. Aku pada waktu itu hadir di waktu Id. Faqultu hadha yawmun yakhlu fihi Ibnu Syihab. Ini hari Ibnu Syihab sedang sendirian. Aku bisa belajar tanpa ada yang ganggu. Tanpa ada yang ganggu. Pernah dia sama gurunya Ibnu Syihab atau dengan yang lainnya. Lupa atau dengan Ibnu Syihab. Ketika dia masuk, dia ngasih kepada budak-budaknya, penjaganya, gurunya. Ini dikasih kurma sama Malik. Nanti kalau ada yang mau masuk, katakan gurunya lagi sibuk. Makanya sibuk sama Imam Malik. Supaya nggak disuruh masuk. Dari semangatnya beliau menuntut ilmu. Ketika hari raya, selesai sholat Id, beliau mengatakan, fansaraftu minal musalla. Selesai sholat Id, aku tuh langsung ke rumahnya Ibn Shihab az-Zuhri. Hatta jalastu ala babihi. Duduk di depan pintunya. Lalu aku dengar dia mengatakan kepada pembantu perempuannya, unduri man fil bab. Coba engkau lihat siapa di pintu. Berangkatlah nih pembantu. Fanadharat fasami'tuha taqul maulakal ashqar Malik. Kata dia, itu salah satu budakmu itu. Malik itu. Yang rambutnya pirang. Dari seringnya Imam Malik itu datang ke tempatnya Zuhri. Sampai dianggap salah satu budaknya sama pelayan ini. Karena seringnya ngumpul sama gurunya. Disuruh-suruh sama gurunya apa. Pokoknya dia bagaimana mendapatkan ilmu dari Imam Zuhri. Kemudian disebutkan adkhilih, masukkan dia. Aku masuk.
ketika aku masuk, kata Imam Zuhri, kayaknya engkau belum pulang ke rumahmu. Nah, belum. Hal akalta syai'an, engkau udah makan sesuatu? Qultulah, belum. Ayo makan dulu kau. Namanya lebaran, ada makanan apa. Kata gurunya makan dulu. La hajata li fi. Aku gak punya hajat dengan makanan itu. Sedangkan kita lihat penuntut ilmu tuh. Kadang-kala belajarnya 1 jam, makannya 2 jam. Ngobrolnya 2 jam sambil makan. Makanya ketika pemerintah Indonesia memberlakukan makan di warung itu berapa menit? 20 menit. Kebingungan orang-orang, gimana makan 20 menit ini? Berapa menit kita perlu makan? Makanya belajar 5 menit udah kayak cacing kepanasan. Tapi kalau makan, Imam Malik disuruh makan, dia mengatakan, la hajata li fi. Aku gak pernah hajat untuk makan. Terus engkau mau apa? Kata gurunya, tuhadithu. Engkau ajarkan hadis kepadaku. Ya sudah, kata dia. Aku langsung keluarkan papannya tadi. Buat nulis. Fa'akhrajtu alwahi. Aku keluarkan, aku catat hadisnya disebutkan. Beliau menyebutkan hadis kepada aku 40 hadis. Setelah itu beliau berhenti. Fakultu zidni. Tambahkan buat aku. Hasbuk. Cukup udah. In kunta rawaita hadhil ahadits fa anta minal hufaz. Engkau kalau sudah bisa meriwayatkan 40 hadis ini, engkau termasuk orang yang hafid sudah. Qultu qad rawaituha. Sudah. Aku sudah bisa meriwayatkannya. Langsung katanya Imam Malik, fajabadal alwah min yadi. Itu semua papan-papan tempat nulis hadisnya diambil semua, dirampas sama Zuhri. Ala hadis. Ayo. Dites sama gurunya nih. Engkau ulangin hadis yang tadi aku sampaikan. Fahaddatsuhu biha. Semua hadis aku riwayatkan sama seperti yang disampaikan oleh beliau. Lalu dikembalikan itu papan-papan sambil mengatakan, kum, udah berangkat kau. Fa anta min awiyatil ilm. Engkau termasuk wadahnya ilmu. Dan ahibati fillah, yang namanya belajar itu, walaupun Imam Malik, ya beliau tidak dikatakan rihlah ke Yaman atau rihlah ke Mesir, ke negeri-negeri tempat para sahabat ada di sana, ke Syam umpamanya, atau ke Irak, ke Basra, atau ke Kufah. Tapi tetap beliau melakukan pengorbanan. Ceritanya Ibnul Qasim, beliau mengatakan, afdha bi Malik talabul ilmi ila an naqadha saqfa baitihi faba'a khashaba. Imam Malik dalam rangka menuntut ilmu itu, pengorbanan beliau, sampai beliau itu membongkar atap rumahnya. Atap rumahnya dibongkar, kayunya diambil dijual. Entah kayu yang mana di atap rumahnya, beliau jual. Setelah itu dunia semua condong kepada beliau. Tapi butuh perjuangan untuk ilmu itu. Sebagian ulama hadis mengatakan, kana imamun nas ba'da Umar Zaid bin Thabit. Imamnya orang setelah Umar bin Khattab itu sahabat Nabi Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit dilanjutkan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu dikatakan, wa akhadha an Zaid 21 rajulan. Yang belajar dari Zaid itu, yang jadi ulama itu kira-kira 21 orang. Kemudian ilmu 21 orang itu yang belajar ke Zaid bin Thabit itu kira-kira terkumpul di 3 orang. Disebutkan Ibn Shihab Az-Zuhri, Bukair bin Abdullah, wa Abi Zina. Dan ilmu 3 orang itu terkumpul semuanya di Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan beliau itu dikenal sangat memuliakan hadis Nabi SAW.
Beliau tuh kalau mau ngajar, Masya Allah, beliau sisir rambutnya, jenggotnya. Beliau orangnya tampan ya, gagah, putih kemerah-merahan. Beliau pakai baju yang bagus. Beliau pakai imamah, beliau berwudu, pakai parfum. Sampai beliau itu ditanya, kenapa engkau lakukan itu gitu? Untuk menghormati hadis Nabi SAW. Al-Waqidi mengatakan, karena majelisnya Imam Malik itu majlisa waqarin wa ilm. Majelis yang penuh dengan ilmu, penuh dengan ketenangan, kedamaian. Majelisnya itu. Wa kana rajulan mahiban nabila. Imam itu orangnya berwibawa banget. Mulia orangnya. Nggak ada di majelis beliau itu debat-debat. Nggak ada yang mengangkat suara. Beliau kalau menjawab satu permasalahan, yang bertanya itu nggak berani tanya, dari mana kau dapat ini? Dari wibawanya Imam Malik. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Imam Malik tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya. Lalu orang itu bertanya, kaifa istawa? Gimana Allah beristiwa? Beliau itu nunduk sampai dikatakan berkeringat beliau. Lalu beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah itu maklum. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana itu nggak ada yang tahu, itu hal yang gaib. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan istiwanya Allah itu wajib. Karena Allah nyebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana, itu bid'ah. Nggak boleh kita tanya sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Ya hanya Allah yang tahu. Ahibati fillah. Jadi dulu kan nggak ada tes ya. Tes kompetensi. Untuk kalau sekarang mungkin ada sertifikasi dosen. Mungkin ada rencana sertifikasi ulama supaya tahu orang ini pantas enggak dia sebagai pengajar. Karena enggak semua orang yang ngaku ustadz, yang punya gelar ustadz, yang dapat berceramah, dia tuh alim ulama. Enggak. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan bakal datang satu masa di mana kathura khutaba'uhum wa qalla ulama'uhum. Penceramahnya, oratornya banyak, yang ulama dikit. Al-Imam Malik, beliau mengatakan, "Laisa kullu man ahabba an yajlisa fil masjid lil hadits wal futya jalas." Enggak semua orang tuh yang kepingin memberikan fatwa, ngajar di masjid, lalu dia bisa duduk ngajar, enggak seperti itu. Sampai dia itu dikenali ya, orang-orang yang berilmu itu bermusyawarah, melihat orang ini pantas enggak. Kalau pantas ya dikasih waktu, fadhal engkau ngajar gitu. Kalau sekarang kayak di Masjid Nabawi, enggak semua orang bisa duduk di kursi yang disediakan untuk ngajar. Tapi memang orang-orang khusus yang dipilih untuk ngajar di sana. Imam Malik mengatakan, "Wa ma jalastu hatta syahida li sab'una syaikhan min ahli al-ilm anni maudi'un li dzalik." Ini sebetulnya kitab Al-Madarik. Beliau mengatakan, dan aku tidak duduk mengajar, memberikan fatwa sampai ada 70 syekh yang memberikan kesaksian bahwa aku pantas untuk ngajar. Jadi ini sesuatu yang memang perlu menjadi pertimbangan ya ketika seorang diangkat sebagai guru, ngajar. Dia tahu apa dia? Dia ngerti apa? Kalau sekedar bisa ngomong, lalu tahu-tahu dia ngajar, dapat membahayakan.
nanti dia meriwayatkan hadis, ternyata hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Dan beliau seperti tadi gurunya Ibn Hurmuz, beliau sangat berhati-hati ketika berfatwa. Qala Ibnul Qasim, muridnya Imam Malik, mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, inni la ufakkiru fi mas'alatin mundu bid'a asyrata sana. Aku tuh memikirkan satu masalah sejak belasan tahun. Mattafaqa li fiha ra'yun ilalan. Sampai hari ini aku belum dapat pendapat yang aku cocok dengan. Sampai hari ini. Beliau memberikan arahan. Beliau mengatakan, man ahabba an yujib an mas'alatin. Barang siapa yang ingin menjawab sebuah permasalahan, falya'rid nafsahu 'alal jannati wan nar. Hendaklah dia memamerkan dirinya antara surga dan neraka. Ini mau jawab masalah, ingat ada surga dan neraka. Jangan sampai engkau nggak tahu jawab sembarangan. Ada surga dan neraka. Karena muncul, memang kata Nabi SAW, innallaha la yanzi'u la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah tuh nggak mencabut ilmu sekaligus dari hati manusia. Bagaimana cara mencabut ilmu itu? Mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Ketika ulamanya mati, manusia butuh tokoh. Terus gimana? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka orang-orang itu akan mencari tokoh yang nggak ngerti ilmu agama. Lalu nih tokoh ditanya, kasih fatwa. Fatwanya sesat dan menyesat. Maka Imam Malik mengatakan, kalau engkau ditanya satu permasalahan, ingat surga neraka. Gimana engkau nanti selamat pada hari itu? Orang mau mengatakan, ustadznya nggak bisa jawab. Ya katakan nggak bisa jawab, aku nggak tahu. Jangan memaksakan diri. Pernah di kitab Madarik disebutkan bahwasanya ada orang bertanya. Apa kata orang ini? Masalah khafifah. Masalah ringan. Masalah yang remeh. Marah Imam Malik. Mas'alatun khafifatun sah. Masalah yang remeh. Yang sepele. Laisa fil ilmi syai'un khafif. Nggak ada yang sepele dalam urusan ilmu. Nggak ada. Ama sami'ta qala Allah Ta'ala. Apa engkau nggak dengar firman Allah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami benar-benar akan memberikan kepadamu ilmu yang berat. Fal ilmu kulluhu thaqil. Ilmu itu semuanya berat. Wa khasatan ma yus'alu anhu yaumal qiyamah. Khususnya akan ditanya pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sepele. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga mengalami ujian. Fitnah. Bagaimana di masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ya, kita tahu terjadi pergejolakan. Kalau dikatakan kudeta kepada pemerintahan yang ada, mungkin seperti itu. Sehingga yang awalnya pemerintahan adalah pemerintahan Umayyah, kemudian dinasti berubah menjadi dinasti Abbasiyah, dan Abu Ja'far al-Mansur di masa pemerintahan beliau, Imam Malik ini sempat dipecut, disiksa. Tangannya itu sempat ditarik sampai lepas dari apa? Dari bahunya. Sehingga disebutkan beliau susah untuk mengangkat tangannya. Apa masalahnya? Disebutkan masalahnya, beliau itu menyebutkan sebuah hadis, laisa ala mustakrahin talaq.
orang yang dipaksa, talaknya tuh nggak sah. Jadi orang kalau dipaksa, pokoknya ada seorang penguasa suka sama istrinya Fulan. Lalu ke Fulan, ceraikan istrimu. Kalau enggak, aku akan siksa engkau. Kan dipaksa dia. Lalu dia mengatakan, iya, aku ceraikan istriku. Jatuh nggak cerainya? Nggak jatuh. Karena terpaksa. Orang-orang yang provokator ini menjadikan hadis ini sebagai dalih bahwasanya baiat rakyat kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu nggak sah. Karena mereka dipaksa gitu, seperti itu. Dan ini ditebarkan pada saat ada pemberontakan dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan An-Nafsuz Zaki di kota Madinah. Karena beranggapan bahwasanya baiat yang diambil itu nggak sah karena terpaksa gitu loh. Imam Malik dilarang sama khalifah untuk menyampaikan hadis itu. Takut disalahfahami sama orang-orang, takut dijadikan dalih tadi bahwasanya baiat yang diambil kepada pemerintah yang sah itu batal gitu loh. Tapi ya karena masa yang ada provokator, tapi ada yang berusaha untuk bagaimana Imam Malik ini menyampaikan hadis ini. Akhirnya Imam Malik ini ditanya ketika banyak orang tentang hadis itu dan dia sampaikan. Akhirnya Imam Malik dia dihukum, diberi sanksi oleh Gubernur Madinah Ja'far bin Sulaiman dan disebutkan bahwasanya Abu Ja'far Mansur akhirnya minta maaf sama Imam Malik karena dia nggak tahu bahwa itu telah terjadi. Jadi nama Imam Malik ini semakin tersohor di masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Sampai naik namanya terus sampai meninggal dunia. Di masanya pemerintahan Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah, nama beliau pun ya sempat, kalau bahasa sekarang mungkin naik daun terus Imam Malik dengan ilmunya karena memang beliau benar-benar memberikan manfaat yang begitu besarnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ini pujian Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Idza ja'akal atharu an Malik fashudda bihi. Kalau datang kepadamu hadis, athar dari Imam Malik, ya udah engkau ambil, engkau ikat sudah. Wa idza ja'akal khabar fa Malikun najm. Kalau datang berita kepadamu, maka Malik itu bintangnya gitu. Wa idza dzukiral ulama fa Malik an-najm. Kalau disebutkan ulama fulan, maka Imam Malik itu bintangnya gitu. Beliau bintang. Walam yablugh ahadun fil ilm mablagha Malik. Nggak ada seorang pun yang ilmunya, ini pujian Imam Syafi'i ya, kepada Imam Malik. Nggak ada seorang pun yang ilmunya mencapai seperti ilmunya Malik. Beliau hafalannya kuat, pendalamannya kuat, penjagaan beliau. Waman aradal hadits as-sahih fa'alaihi bimalik. Barang siapa yang ingin hadits yang sahih, maka belajar sama Imam Malik. Itu ucapan Al-Imam Syafi'i. Dan ingat pada pertemuan sebelumnya tentang Abu Hanifah, di mana Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i yang tanya, tapi Imam Syafi'i meriwayatkan kejadian ini. Su'ila Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ditanya, hal ra'aita Abu Hanifah wa nadhartahu? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Abu Hanifah, pernah diskusi sama dia? Faqala na'am. Nih, kalau kita lihat, Imam Malik juga dapat ilmu dari Abu Hanifah. Imam Syafi'i dapat ilmu dari Imam Malik. Nanti Imam Ahmad juga dapat ilmu dari belajar sama Imam Syafi'i. Faqala na'am. Kata Imam Malik, iya. Aku sempat berjumpa dengan Abu Hanifah. Ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang manusia. Lau nazara ila hadhi sariyah. Wahiyya min hijaratin. Kalau dia melihat, memandang kepada tiang ini, tiang yang dari batu ini,
Kemudian dia mengatakan ini tiang dari emas loh. Laqama bihujjati. Niscaya dia dapat mendatangkan dalil bahwa ini dari emas. Itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya Al-Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179. 179 Hijriah. Beliau lahirnya tahun berapa? 93, meninggalnya 79. Jadi termasuk panjang umur Imam Malik ini. Beliau meninggal dunia umur 86 tahun. Dan di masa itu beliau terus mengajarkan. Ada seorang ulama yang mengatakan, Imam Malik itu jadi mulia. Ilmunya jadi berkah. Banyak yang belajar sama dia. Mudah diterima. Itu bukan karena beliau banyak sholatnya. Bukan karena banyak puasanya. Tapi sepertinya beliau memiliki rahasia antara beliau sama Allah. Yang menyebabkan beliau dihormatin sampai. Pernah kitab beliau yang namanya Muwatta. Itu khalifah ingin Muwatta ini untuk dijadikan buku panduan di seluruh pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Tapi beliau menolak. Jangan, kata dia. Kenapa? Para sahabat Nabi itu bertebaran di mana-mana gitu. Artinya nggak semua ilmu itu aku kuasain. Nggak semua hadis aku kumpulkan di sana. Boleh jadi ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud mungkin. Ada sahabat yang tinggal di Syam. Ada sahabat yang tinggal di Irak. Yang nggak tercatat di situ. Gitu. Dan karya Imam Malik yang paling besar ya. Ada beberapa karya Imam Malik, tapi yang paling dikenal adalah kitab Al-Muwatta. Di mana kitab Muwatta ini kumpulan hadis-hadis bersama ucapan para sahabat. Fatwa-fatwa itu disebutkan dalam kitab Muwatta ini. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ma ala dhahril ardi kitabun ba'da kitabillah asahu min kitabi Malik. Beliau mengatakan tidak ada di muka bumi ini kitab yang lebih sahih setelah kitabullah dari kitabnya Imam Malik. Ba'da kita anfa minal Muwatta, atau di riwayat lain dikatakan yang lebih manfaat dari kitab Muwatta. Yaitu kitabullah yang paling utama. Tapi setelah itu Muwatta. Ustaz, kemana Sahih Bukhari? Kemana Sahih Muslim? Belum ada. Belum ada kitab tersebut. Karena generasinya berbeda gitu. Kitab Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Kitab Muwatta yang ada lebih dahulu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan tentang kitab Muwatta ini, kitab Malik sahih indahu. Kitab Malik ini sahih dalam pandangan Imam Malik. Dan kepada mereka yang bermadhab Maliki, sesuai dengan bagaimana mereka menjadikan mursal, hadis mursal ya, hadis yang munqati itu dijadikan hujjah dalam pandangan mereka. Jadi ahibati fillah, kitab Muwatta ini dapat disebut adalah kitab hadis sahih yang pertama kali ada, yang terkumpulkan. Ini secara umum ya, kalau bicara dikumpulkan di sana hadis-hadis sahih, tapi juga bukan semuanya hadis yang ada di situ. Di situ ada ucapan para sahabat, ada ucapan para tabi'in, kitab Muwatta ini. Dan nanti kita akan mengkaji bagaimana Al-Imam Syafi'i, beliau menghafal Muwatta Imam Malik ini ketika beliau datang ke kota Madinah belajar sama Imam Malik. Itulah yang berkaitan dengan Al-Imam Malik ya. Banyak sebenarnya cerita tentang hadal Imam Al-Kabir ya. Di antara ucapan beliau yang masyhur, beliau mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu
Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali ucapan Nabi alaihissalam yang dikuburkan di sini. Karena Imam Malik imam Darul Hijrah di kota Madinah, beliau belajar ya. Kemudian bagaimana beliau disebutkan di beberapa buku, beliau pernah ditanya satu permasalahan. Permasalahan itu tentang masalah tolak. Jadi ada orang yang tanya sama Imam Malik. Dia mengatakan, wahai Imam, aku mengatakan kepada istriku, engkau aku talak. Kalau engkau tidak lebih indah dari rembulan, apakah jatuh talak itu? Ini orang datang. Imam Syafi'i ada di situ. Tapi kan kadang-kala orang kalau mau bicara masalah tolak apa, dia mau berduaan, nggak ada orang lain tahu gitu ya. Kata Imam Malik, kayaknya jatuh tolak itu. Karena istrimu nggak akan secantik rembulan. Disebutkan akhirnya orang ini keluar. Ketika keluar ditanya sama Imam Syafi'i. Kalau boleh tahu aku apa pertanyaannya, apa jawabannya. Ini orang mau belajar gitu loh. Supaya aku dapat manfaat. Kalau boleh gitu loh. Dia ceritakan. Bahwasanya seperti ini, seperti itu. Kata Imam Syafi'i. Enggak lah. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna. Jadi manusia ini lebih indah daripada rembulan sebenarnya. Istrimu lebih indah dari rembulan. Oh gitu, kita balik lagi ke Malik. Baliklah ke Malik. Sampai itu diceritakan kata Imam Malik, ya benar yang dikatakan Syafi'i, dan Imam Malik salah. Jadi Imam Malik benar-benar berhati-hati dalam berfatwa. Bahkan bagaimana beliau berusaha untuk, kalau jawabannya salah, beliau meralat jawabannya. Sedangkan di masa kita, ya memang semakin dekat kiamat itu, Nabi SAW menyebutkan adalah salah satu tandanya, وَتَكَلَّمَتِ الرُّوَيْبِضَةِ. Mulai banyak ngomong orang-orang yang sepele, orang-orang yang remeh, ngomong masalah. Dan seperti itu sudah terjadi. Semua memberikan fatwa seenaknya tanpa punya dasar ilmu, yang ada nafsu belaka. Maka sepertinya kita perlu belajar dari Imam Malik bin Anas tentang bagaimana memberikan fatwa yang kalau nggak ngerti katakan la adri, jangan katakan wallahu a'lam. Nggak ngerti ya, kalau mengatakan aku nggak tahu, ya Allah lebih tahu, aku nggak tahu. Tapi katakan la adri dulu. Karena kadang-kala ada orang yang ngomong wallahu a'lam karena dia malu mau ngomong la adri. Mau ngomong nggak tahu itu malu. Lalu dia katakan wallahu a'lam. Enggak, kita katakan la adri. Tahu memang gitu. Sehingga itu akan menyelamatkan kita. Walaupun mungkin dalam pandangan manusia mereka akan menganggap kita ini ya orang yang belum paham agama. Enggak apa-apa, katakan la adri. Seperti Imam Malik, katakan nggak tahu. Orang itu gimana kok nggak tahu? Ya aku nggak tahu memang, tanyakan kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz Syafiq atas kajiannya dan ilmunya pada malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah ingin menyampaikan juga terima kasih jazakumullah khair bagi media Sunnah Indonesia yang telah ikut merelay pada malam hari ini, seperti Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, INS Channel dari Purbalingga, Konsultasi Islam, Kalau Ustadz, Semen TV, dan juga Sahla TV. Alhamdulillah malam ini kita banyak bisa mengambil ilmu dari seorang yang bernama Imam Malik rahimahullah, karena pentingnya mendalami ilmu para ulama, terutama juga untuk Imam Malik, yang beliau salah satu orang yang dikenal tampan dan gagah dan sangat mengedepankan ilmu, dan beliau berdandan bukan untuk hal lain kecuali saking sangat mengagungkannya ilmu yang akan beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Dan beliau sangat menganggap bahwa semua hal yang berhubungan dengan agama bukanlah hal yang ringan atau bukan hal yang sepele. Dan termasuk juga Imam Syafi'i yang
salah satu ulama yang mengagumi sosok Imam Malik yang mengatakan bahwa beliau adalah salah satu bintangnya dari ahli ilmu agama. Masya Allah. Kami sebelum akan menyampaikan beberapa pertanyaan, Ustadz, Ana ingin mempersilahkan kepada Akhi Faisal tadi yang sudah ingin bertanya langsung melalui Zoom. Pada Ahli Faisal. Kalau belum, Ana berikan dahulu kepada Saudara Ilman Iga. Tafadol, Saudara Ilman Iga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Fik barakallah. Apa Ustaz? Ana izin bertanya, bagaimana cara kita merujuk hadis kalau itu sahih apa tidak? Nah, Dan apakah bisa dipercaya kalau ada aplikasi, kan banyak aplikasi yang membuat hadis-hadis. Apa itu bisa dipercaya? siap, subhanallah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Ya, subhanallah jemaah ya. Di antara penjagaan Allah untuk agama ini adalah dengan dijaganya Al-Qur'anul Karim. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya, di mana penjagaan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka itu diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Sehingga tatkala ulama-ulama itu meninggal dunia, muridnya tidak melanjutkan penjagaan, kitab-kitab itu mengalami pengurangan, penambahan, yang akhirnya kita tidak menemukan mana Taurat yang asli, mana Injil yang asli. Sedangkan Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi Allah langsung yang menjaga Al-Quran ini. Apa hubungannya sama hadis? Hadis ini adalah penjelas untuk Al-Quranul Karim. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nabi diutus untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Karena hadis ini penjelas Al-Quran, maka hadis masuk yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Memang ada hadis dhaif, ada hadis palsu, tapi Allah menjaganya dengan ulama-ulama yang mereka dikasih ilmu sama Allah sehingga mereka dapat memilah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang palsu. Kalau bicara bagaimana, ya mereka punya ilmunya. Mereka akan melihat dari sisi sanad umpamanya. Sanad itu mata rantai. Imam Bukhari meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ini sanadnya. Mereka akan mengecek orang-orang yang ada dalam mata rantai sampai ke Nabi SAW. Boleh jadi, oh ternyata terputus. Ini tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, disebut mursal umpamanya. Berarti ada yang hilang nih. Atau ada masalah dengan perawinya. Perawinya ini kok sepertinya nggak dikenal. Dia itu muridnya siapa, gurunya siapa, nggak tahu kok. Tahu-tahu ada fulan di situ. Nanti ada yang disebut dengan majhul umpamanya. Wa ulama dan juga berkaitan dengan matan hadis itu juga dibahas. Baik. Sedangkan kita orang awam, kita bukan ulama hadis yang bisa mengkaji tiap hadis, kita kaji sendiri. Nggak bisa, kita tanya. Makanya orang yang tidak mendalami ilmu itu, orang awam itu, ya ikut apa yang Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Maka kita bertanya. Tanya mau hadis ini sahih apa enggak. Tapi kalau kita nggak usah, alhamdulillah ana belajar sehingga ana bisa ngecek, ya alhamdulillah, tinggal kita cek. Bisa jadi ngeceknya dengan merujuk kepada
kitab hadis yang diriwayatkan itu. Oh, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oh, cari ini riwayatnya Abu Dawud. Karena Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad. Kita bisa cek tuh perawi-perawinya nanti ada ilahnya apa enggak. Tapi kalau kita nggak mampu itu sekali lagi kita tanya kepada ulama yang ahli hadis. Contohnya umpamanya Ibnu Hajar punya kitab Al-Talkhisul Habir. Beliau punya kitab namanya At-Talkhisul Habir. Naam. Berkaitan dengan tahrij hadis-hadis yang ada dalam kitab fikihnya ulama Syafi'i. Kitabnya Rafi'i kalau nggak salah. Oh, kita bisa merujuk. Bagaimana pendapat Ibnu Hajar? Oh, hadisnya sahih, dhaif. Yang mungkin Ibnu Hajar pun dikritisi oleh yang lainnya. Kemudian mungkin yang ada di zaman kita sekarang yang sudah meninggal dunia, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kita bisa mengkaji. Bukan mengkaji, merujuk ya. Apa kata Syekh Albani? Oh, Syekh Albani mengatakan hasan. Syekh Albani mengatakan dhaif. Ya kita ikut, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang ulama hadis, mungkin ucapan Syekh Albani umpamanya dhaif, mereka kaji ulang. Oh, ternyata enggak, ini masih ada yang menguatkannya. Hadis itu enggak dhaif. Itu buat orang penuntut ilmu. Tapi kalau buat orang tadi yang dikatakan orang awam, ya cukup dengan merujuk. Kalau bicara aplikasi, ya dilihat aplikasinya. Ada aplikasi yang mungkin kita sebutkan hadis nih. Hadis contohnya umpamanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Di aplikasi itu gimana nanti keluarnya? Oh, keluar Ustaz. Yang meriwayatkan fulan, yang mensahihkan fulan. Seperti itu. Oh, alhamdulillah. Berarti bisa kita jadikan hal itu sebagai sandaran kalau aplikasinya benar seperti itu. Jadi insya Allah ini termasuk kemudahan yang diberikan di masa sekarang ini, di mana ya orang bisa ngecek sendiri sekarang. Ada orang share hadis. Masalahnya kadang-kala mereka share hadis udah bahasa Indonesia. Kita mau masukkan ke aplikasi sulit. Apalagi karena ditulis perawinya nggak ada. Ini hadis Nabi. Itu yang kadang-kala sulit buat kita. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan kalau dapat hadis yang ditebarkan, tahu-tahu di situ nggak ada perawinya, dan kita juga yang menyampaikan nggak kenal, maka kita perlu berhati-hati menanyakan kepada orang yang berilmu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Dodi. Kepada Bang Dodi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz dari akun Agifa Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Malik rahimahullah ta'ala dan menjaga Ustaz serta kaum muslimin dan muslimah hafizahullah. Di pertemuan Zoom sebelumnya Ustaz pernah mengatakan bahwa untuk menjadi ahli ilmu yang bisa mengamalkan ilmu, harusnya menjadi ahli ibadah, sehingga ilmu yang didapat dapat diamalkan. Nah, untuk pertanyaannya Ustaz, amalan apa saja yang dapat memudahkan saya sebagai penanya untuk mengamalkan ilmu, terutama amalan yang dapat membersihkan hati yang kotor ini Ustaz. Dan juga saya minta saran dari Ustaz untuk kurikulum kitab Robani yang bisa membimbing saya untuk menjadi generasi Robani. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Nah, ya hibbati fillah. Kalau bicara ilmu, memang ilmu ini akan bermanfaat ketika diamalkan. Kalau enggak, ya ilmu itu hanya akan jadi pemberat kita, penuntut kita nanti. Bukankah kelak kita akan ditanya an ilmihi madza amila bihi. Ditanya tentang umur, ditanya tentang harta, ditanya tentang ilmu. Ilmunya dipakai buat apa? Bagaimana agar kita dapat mengamalkan ilmu tersebut?
Yang ini tentunya memerlukan perjuangan. Berjuang menuntut ilmu. Karena kita tahu dengan fadilah para penuntut ilmu. Bagaimana para ulama safar dari satu negeri ke negeri lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi dia semangat menuntut ilmu. Setelah dapat ilmu, mau dibuat apa? Diamalin. Nah, mengamalkannya ini kadangkala berat. Sehingga syaitan godain sebagian orang, engkau ada apa belajar kalau nggak diamalin? Ahsan nggak belajar. Bukan seperti itu seharusnya. Bagaimana engkau amalkan supaya nggak jadi bala itu ilmu? Cara mengamalkannya adalah dengan segera mengamalkan. Dapat ilmu satu, jangan nunggu ilmunya numpuk baru diamalin. Berat. Orang itu butuh waktu, butuh pembiasaan. Jadi ketika belajar satu ilmu, umpamanya ilmu tentang zikir pagi dan petang, langsung kita amalin nih. Nanti dapat ilmu lagi tentang sholat qobliyah ba'diyah. Kita kan dapatnya nggak langsung tuh. Tentang rawatib. Amalin tuh. Nanti dapat ilmu apa lagi? Sholat witir. Amalin. Jadi pelan-pelan kita mengamalkannya. Karena Nabi SAW memang nyuruh kita badiru bil a'mal. Segera diamalin gitu loh. Jangan cuma ya kita dengar kajian hari ini. Oh iya doang. Seperti kita dapat ilmu tuh. Imam Malik menyuruh muridnya kalau nggak tahu untuk mengatakan la adri. Jangan bermudah-mudahan berfatwa. Nah, dapat itu langsung kita amalin. Kemudian yang kedua, berdoa. Setelah kita berusaha, kita perlu berdoa. Karena memang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tanpa bantuan Allah, sulit kita mengamalkan. Makanya tiap hari, Rasul SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari. Tiap hari beliau berdoa. Minta ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis lain beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan aku dapat manfaat dari apa yang kau ajarkan kepadaku. Dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku. Jadi memang bagaimana kita terus berdoa memohon kepada Allah supaya dikasih kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu mungkin dua cara. Setelah kita berusaha berupaya, lalu kita mengamalkannya, kemudian kita perlu lingkungan memang jamaah. Kita kalau hidup di lingkungan orang-orang yang mengamalkan ilmu, biasanya suasana itu akan membuat kita jadi termotivasi. Contoh nih, kita nggak mau sholat ba'diyah zuhur. Kita nggak punya niat sholat ba'diyah zuhur. Ya udah habis sholat, ntar mau ketemu sohib di masjid. Bisa ngelihat semua orang pada sholat. Sana sholat, sohibnya juga sholat. Ngapain duduk? Kan sholat. Maka dia sholat. Bukan untuk dilihat orang, bukan. Tapi untuk memanfaatkan waktu nunggu itu dengan sholat karena melihat orang-orang semua pada sholat. Maka ini termasuk yang membantu kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Adapun kitab apa ya yang dapat jadi rujukan buat kita, tergantung sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang sedang mulai dari dasar. Mulai dari dasar, nasihat ana mungkin ya baca tafsir juz amma. Pelajari tafsir juz amma. Kenapa? Karena kebanyakan surat-surat yang di juz amma ini turun di kota Mekah. Dari situlah dimulai penggemblengan para sahabat Nabi. Sebelum ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum turun, mereka digembleng keimanannya, digembleng akidahnya, digembleng bagaimana mereka beriman bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, bahwa Allah itu esa.
ini penting. Karena ada orang yang berilmu, tapi keimanannya lemah, kita disulit untuk mengamalkan. Cuma tahu hukum. Warna tahu hukumnya, haram. Tapi dia lakukan. Kenapa? Karena dia belum kuat tuh imannya. Nah, dengan cara kita membaca tafsir juz amma umpamanya, itu termasuk membantu kita untuk memperkuat keimanan kita. Karena dikatakan ulama Rabbani itu adalah yang mengajarkan kepada muridnya ilmu yang dasar-dasar dulu, yang kecil-kecil dulu, untuk naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Nanti umpamanya belajar usul, thalathatul usul ya. Itu termasuk penting untuk dikaji. Kalau dari kitab hadis mungkin kita bisa baca Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Nabi kumpulan Imam Nawawi tadi. Mungkin juga dalam fikih umpamanya kita dapat belajar, kalau bicara fikih Syafi'i ada Matan Abi Syuja umpamanya. Itu juga bisa menjadi tadi tahapan-tahapan kita belajar dulu, sehingga nanti kalau kita sudah punya alat untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi, ya kita naik levelnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan titipan Ustaz dari salah satu akhwat di Kuwait. Pertanyaan ini masalah untuk belajar bahasa Arab Ustaz. Dan untuk belajar bahasa Arab ini ada saran dari pengajarnya itu menggunakan sebuah kitab tertentu. Kitab ini namanya kalau nggak salah dari penuturan beliau adalah berjudul Safinatun Najah atau Kasyifatus Saja. Apakah kitab ini sesuai sunnah atau tidak Ustaz? Dan kemudian juga yang mengajar kepada mereka ini, mereka faham bahwa yang mengajar ini belum bermanhaj salaf. Apakah mereka bisa mengambil ilmu belajar bahasa Arab ini dari yang bersangkutan Ustaz? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara belajar bahasa Arab. Tadi belajar bahasa Arab, Bang? Iya, penuturannya begitu. Naam. Kalau belajar bahasa Arab, maka perlu pakai kitab memang yang mengajarkan kaidah bahasa Arab. Ada orang yang belajar bahasa Arab itu langsung kepada muhadatsah. Muhadatsah ini apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia juga percakapan. Nah, percakapan. Apa? Conversation ya. Percakapan. Ada yang belajar bahasa Arab itu dari kitab Nahu umpamanya, belajar Nahu, belajar Shorof ya. Tapi kalau bicara Safinatun Najah, ini bukan kitab bahasa Arab, tapi dia kitab yang berbahasa Arab. Karena kalau dilihat kitab ini judulnya Matan Safinatun Najah, ana bacakan fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu ala madhhabil Imam Syafi'i. Jadi ini kitab berkaitan dengan apa yang diwajibkan atas hamba ya, berkaitan dengan hukum-hukum syariat, fikih, ibadah, madhabnya madhab Syafi'i gitu loh. Jadi bukan kitab yang berkaitan dengan bahasa Arab. Bukan pembahasan bahasa Arab. Kalau kitab bahasa Arab yang biasa diajarkan umpamanya itu ada Al-Ajurumiyah ya. Itu yang banyak diajarkan di pondok-pondok. Itu memang kitab yang mengkaji tentang bahasa Arab. Bukan kitab fikih berbahasa Arab. Seperti itu. Jadi kalau bicara madhab yang diajarkan, madhabnya ini madhab Syafi'i, berkaitan dengan madhab Syafi'i. Kemudian kalau bicara apakah kita boleh belajar dari guru yang tidak bermanhaj salaf ya? Guru yang mungkin ada beberapa pandangan yang
kurang tepat dalam masalah akidah, maka berbahaya. Kita yang namanya orang awam, yang nggak ngerti apa-apa, biasanya akan menghormatin guru kita, dan itu tugas kita, menghargai guru kita. Kemudian kita seperti gelas kosong yang ketika diisi warna merah, dia akan jadi warna merah, diisi warna hijau. Karena kita memang nggak tahu. Maka hendaklah berhati-hati memilih guru. Bagaimana ucapan salafus saleh mengatakan, inna hadzal ilm dinun. Ingat, ilmu ini adalah agama. Ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Sekarang nih, ya ada satu fenomena yang berbahaya sebenarnya. Seorang mahasiswa yang anak ajar dia skripsi. Ketika ujian skripsi, dia itu menukil satu definisi dari bukunya orang Syiah. Anak sampai bingung, kata dia. Kok bisa dia nukil dari buku orang Syiah? Ternyata sekarang kalau nyari di Google, itu yang muncul di pertama atau nomor 2, nomor 3 itu bukunya orang-orang Syiah. Sedangkan orang yang tidak punya pengetahuan bahwa kitab ini kitabnya orang Syiah, yang nulis adalah ulama Syiah, dia ambil. Padahal dia seorang mahasiswa. Bagaimana dengan orang-orang awam gitu loh. Maka hendaklah kita berhati-hati belajar, memilih guru, pilihlah guru yang benar-benar mengajak kepada Allah, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, bukan mengajak kepada kelompok, kepada ormas, pokoknya mengajak kepada Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Barakallahu fikum. Nah, Betul, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan langsung nih Ustaz dari jamaah Zoom kepada saudara Faizal. Kami persilakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, fadhal. Ana mau bertanya Ustaz, maaf di luar tema Ustaz. Nah, Kan di kampung halaman ada tetangga Ana yang minjam uang kepada Ana. Sudah hampir 3 bulan Ana dijanjikan terus untuk menggantinya Ustaz. Begitu juga setiap Ana tagih selalu ada alasan untuk menghindar Ustaz. Dan pada akhirnya Ana kehilangan kontak, kalau lost kontak Ustaz gitu. Jadi dia bukan ketika saya orang kampung hubungi, situ. oh, satu kampung juga Ustaz, tapi posisi Ana sekarang lagi isoman Ustaz. Lagi isoman. Syafakallah. La Jadi- nastahur insyaallah. Jadi Ana untuk apa? Untuk menghubungi beliau jadi susah Ustaz. Kadang telepon Ana nggak diangkat. Terus Ana WhatsApp juga nggak pernah dibalas Ustaz, cuman di-read saja. Gimana kita tanggapi sifat seperti ini Ustaz? Mungkin itu aja pertanyaan Ustaz. Anakallah. Jazakallah Nah, khair. barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Makanya pentingnya belajar ilmu agama, jemaah. Banyak orang-orang yang meremehkan berhutang. Diremehkan utang ini seperti sesuatu yang biasa. Padahal kalau sampai mati engkau tidak melunasi utangmu, Nabi SAW menyebutkan, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Itu nggak diampuni. Ini orang mati syahid, mati di medan perang yang begitu banyak keutamaan dan kemuliaannya, nggak diampuni utangnya. Terus kita meremehkan utang. Dan juga kalau ada orang ngutang niatnya nggak bayar, kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas. Ini buat orang yang berhutang, ingat. Ternyata utang itu ada niatnya. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang berhutang kepada manusia dengan niatan hendak membayarnya,
Allah yang akan bantu dia melunasi. Karena dari awal dia mau membayar gitu. Tapi yang ngambil uang dengan niatan nggak mau bayar, mau dikemplang itu utang, Allah akan hancurkan dia dan hartanya. Nggak bisa bayar utang. Nabi berlindung dari hutang, berlindung jangan sampai punya utang, kecuali terpaksa. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Karena utang ini dapat mengantarkan kepada dosa. Terus gimana dengan orang tuh yang nggak mau bayar? Layul wajidi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu kezaliman, dosa. Halal kehormatan dan hartanya dia. Maka orang seperti ini boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Boleh diingatkan orang lain, hati-hati ya, jangan ngutangin fulan. Dia punya utang sama Anda nggak bayar. Itu diperbolehkan. Kehormatan dia itu jadi hilang gara-gara dia nggak mau bayar utang. Tapi kalau ternyata kawan bapak tadi memang nggak mampu dia, bukan nggak mau bayar. Apa sikap kita? Allah Azza wa Jal mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau memang dia orang yang kesulitan, hendaklah dikasih jeda waktu lagi, tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia punya rezeki. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan itu lebih baik buat kalian. Jadi Bapak melihat kondisi orang tersebut. Kalau orang tersebut adalah orang yang memang nakal, ada orang-orang yang memang bukan cuma sama Bapak dia ngemplang, mungkin sama orang lain dia seperti itu. Maka kalau seperti itu, ya bisa dituntut orang itu. Tapi kalau dia orang yang kesulitan, maka ana rasa Bapak memberi tenggang waktu sama dia, ya nggak usah ditagih, kasih waktu mamanya. Ya kalau tadi dikatakan sudah 3 bulan, ada yang orang 3 tahun nggak bayar utangnya. Jadi Bapak baru 3 bulan kalau nggak salah. Kalau memang dia orang yang kesulitan, disodakohkan, itu lebih baik kata Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu Ustaz. Untuk satu pertanyaan lagi masih boleh Ustaz? Tafadhal Bang. Nah. Kami pesankan pada Bang Wawan untuk menanyakan pertanyaannya. Padahal Bang Wawan. Barakallahu khair Bang Andre. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan kayaknya di sana. Baru Ustaz. Di Oman baru azan maghrib. Masya Allah, Masya Allah. Nah, fadal Bang Wawan. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya Ustaz mengenai ada suatu pernyataan yang Anda baca di salah satu buku mengenai Imam Malik, bahwa beliau itu sangat khawatir setiap pendapat yang dia keluarkan itu bisa dijadikan suatu fitnah atau dijadikan oleh orang-orang itu suatu fitnah, sehingga sering Imam Malik itu menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan la adri atau tidak tahu gitu, kecuali kalau memang beliau menemukan ada asar dari sahabat atau ada dalil dari Al-Quran maupun hadis gitu Ustaz. Apakah benar seperti itu Ustaz? Subhanallah. Sehingga orang melihatnya bahwa Imam Malik ini seperti menyembunyikan ilmu gitu Ustaz, karena besarnya kekhawatiran beliau. Nah. Barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Jadi Imam Malik itu sebagaimana tadi disebutkan, beliau sangat terpengaruh dengan adab, dengan kepribadian gurunya Ibn Hurmuz yang 7 tahun beliau belajar sama dia. Yang gurunya itu sedikit sekali gitu memberikan fatwa. Beliau kalau bisa ada orang lain yang menjawab, biar orang lain yang menjawab. Dan karena kekhawatiran itu, tadi disebutkan, beliau kalau ada athar dari sahabat, beliau sebutkan. Athar tabi'in, beliau sebutkan. Tapi kalau bicara pendapatnya beliau sendiri,
Ini yang beliau takut. Jadi bukan menyembunyikan ilmu. Kalau ada ilmunya, beliau sampaikan. Tapi kalau beliau belum yakin, kalau bicara pendapat, makanya beliau menyampaikan semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali Nabi SAW. Dan Imam Malik mengajarkan kepada murid-muridnya juga, beliau mengatakan, bisa jadi aku berpendapat hari ini seperti ini, besok aku rujuk gitu loh. Kalau bicara pendapat. Makanya kenapa di dalam kitab Muwatta itu isinya bukan hanya hadis Nabi SAW. Beliau menukil di sana ucapan para sahabat, ya. Beliau menukil ucapan para tabi'in, beliau sebutkan di sana dalam beberapa masalah hukum, bagaimana di kota Madinah. Karena kekhawatiran beliau bukan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu kalau tahu kemudian nggak jawab. Tapi kalau orang nggak tahu dan ini juga beliau belum ada kepastian dalilnya, mungkin bagaimana ulama-ulama dahulu juga ya, ketika ditanya satu permasalahan ditanya, udah terjadi belum? Belum. Tunggu aja sampai terjadi. Mereka nggak punya ilmunya. Ketika terjadi baru kita mikir. Di sini ada ijtihad para ulama. Maka hasil ijtihad Imam Malik itu jadi kaulnya Imam Malik umpamanya. Ada banyak kaulnya Imam Malik. Tapi tetap beliau sangat berhati-hati. Jadi bukan menyembunyikan ilmu. Tapi yang ada memang belum punya ilmunya. Seperti yang disebutkan beberapa belasan tahun. Beliau itu memikirkan satu masalah yang ya beliau belum nyaman dengan pendapat manapun seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang dapat Anda sampaikan berkaitan dengan Imam Malik ya. Semoga kita dapat meneladani beliau dan bicara pengikut Imam Malik ini, madhab Maliki ini banyak di daerah Afrika sana, seperti di Tunis, di Maroko, di Aljazair, dan dulu banyak tersebar di Andalusia sana. Dan seperti itu, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, Ustaz Syafiq. Hafizatullah. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalihat. Telah berakhir kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan teriring doa juga agar pahala yang besar dilimpahkan kepada Ustaz Syafiq Hafizullah Ta'ala, beserta juga kru SRB yang sudah menyiarkan kajian ini, membantu penyiaran ini, termasuk merelakannya kepada teman-teman media sunnah juga. Kami dari Gurba Muskat mengucapkan jazakumullah khair, baik atas partisipasi antum semua di kajian Zoom kali ini, dan juga para jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kami ajukan karena terbatasnya waktu. Semoga Allah SWT memberikan keridhaannya melalui pertanyaan-pertanyaan antum semua. Dan semoga ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, insyaallah. Amin. Amin. Mohon juga diberikan pintu maaf bagi kita semua atas segala kekurangan dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga di kesempatan lain kita bisa memperbaikinya. Kami dari Gurba Muskat juga ingin menyampaikan beberapa kajian-kajian yang rutin kami lakukan. Seperti biasa pada setiap hari Selasa ada kajian rutin dengan Ummahat untuk membahas syarah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian di setiap hari Kamis 2 minggu sekali atau 2 pekan sekali akan ada kajian membahas tentang kisah sahabiah, 35 sahabiah Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Subhanul Wazir Hafizullah Ta'ala. Kemudian juga untuk hari Jumat dan Sabtu kita ada kajian rutin juga untuk setiap hari Jumat, insya Allah bersama Ustadz Firanda Andirja Hafizullah Ta'ala dalam membahas kitab Asmaul Husna. Dan pada hari Sabtu akan bergantian di setiap 2 pekan sekali, antara pekan 1 dan ketiga dengan Ustadz Musyafa Adir ini membahas sifat salat Nabi, dan untuk pekan kedua dan keempatnya dengan Ustadz Ami Hafizullah Ta'ala seperti tadi sudah kita laksanakan pada sore hari waktu Indonesia Barat. Kembali kami mengaturkan jazakumullah khair kepada semua peserta, dan dengan berakhirnya kajian ini mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.